Anies Rashid Baswedan SEMPP PhD atau mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu mengisi ceramah di Masjid Salman Institut Teknologi Bandung pada Sabtu. Dalam ceramahnya, Anies mengatakan bahwa masjid bukan hanya saja tempat sujud dan doa, namun juga ruangan untuk bertukar gagasan yang membangun. Masjid harus menjadi tempat untuk menyebarkan nilai-nilai keadilan, mencerdaskan umat, dan menginspirasi perubahan. Bagi Anies, tempat ibadah harus memiliki peran yang lebih luas dalam membentuk masyarakat yang berpikir dan bertindak bijaksana. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Lewat laman resmi ITB, Anies juga menyampaikan tentang sejarah demokrasi yang sudah tercatat dalam peradaban Islam, seharusnya menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan zaman. Demokrasi bukan sekedar soal sistem pemerintahan, namun lebih kepada ekosistem yang harus terjaga dengan masyarakat yang cerdas, kritis, dan peduli. Mengutip contoh pemerintah Rasulullah SAW di Madinah yang menggunakan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan, Anies mengajak umat memahami bahwa demokrasi di Indonesia harus didorong oleh partisipasi aktif dari setiap lapisan masyarakat. Al-Rasyidin, dalam periode 29 tahun dari 632 sampai 661. Selama 29 tahun itu ditambah 10 tahun, kita menyaksikan sebuah jalannya tata pemerintahan yang berbeda dengan dimanapun di muka bumi pada zaman itu. Pada zaman itu, pergantian kekuasaan ditandai dengan pertempuran. Pergantian kekuasaan ditandai dengan kemenangan dengan kekerasan. Dan di masa 39 tahun itu, proses pemerintahan dijalankan dengan kedamaian, dengan institusi, dengan pelembagaan musyawarah. Bahkan penentuan kepemimpinan pun berdasarkan proses musyawarah. Keempat khalifah tadi dipilih menggunakan musyawarah. Cari di masa itu di seluruh muka bumi mana yang pernah mengadakan proses musyawarah seperti itu kecuali di Madinah. Ia pun menyampaikan bahwa untuk menjaga ekosistem demokrasi yang sehat, masyarakat harus lebih peduli dan aktif dalam pengambilan keputusan. Jika masyarakat apatis dan enggan berpikir kritis, demokrasi dapat kehilangan arah. Anies mengingatkan, berpikir kritis bukan berarti selalu menolak atau mencurigai, tetapi lebih kepada memampukan untuk memahami secara mendalam dan mengambil keputusan yang tepat. Anies juga menyoroti perkembangan teknologi dan bagaimana alat-alat digital kini memainkan peran besar dalam demokrasi modern. Teknologi memungkinkan masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskursus politik. Namun juga membawa tantangan baru berupa hoaks dan disinformasi yang harus dilawan dengan kemampuan berpikir lebih kritis.